Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nini Hermawati. Nah, di video kali ini kita pasti bakal belajar tentang basic dari R, yaitu kita akan belajar mengenai operator aritmatika yang ada di R. Apa tuh operator aritmatika gitu ya? Nah, operator aritmatika itu adalah operator-operator yang bakal banyak kita gunakan untuk perhitungan matematika. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita akan langsung aja, ada apa aja sih gitu. Oke, yang pertama itu ada penjumlahan ya, penjumlahan untuk R sendiri itu sama teman-teman. Jadi lambangnya masih tanda plus gitu ya, jadi nggak berubah. Oke, kita akan coba untuk R-nya sendiri ya. Nah, kita masuk ke R-nya, kita akan coba, oke, kalau tampilan ini aku add new script ya, jadi kita akan masuk ke script baru. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa kok tampilan R-nya beda ya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, aku sudah share gimana tuh cara buat ngatur tampilan dari R biar terlihat menarik gitu ya. Oke, biar nggak defaultnya gitu. Nah, kita kebawain aja, kita sisain R script sama konsolnya aja. Oke, konsolnya kita juga bisa bersihin teman-teman. Di sebelah sini ada tanda sapu ya, ini ya Pak, cleaning ya, di clean atau di clear, kita klik aja ini nanti bakal bersih. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada R console, di sini ada R console-nya, kemudian di sini R script-nya ya. Oke, kita akan coba praktekkan dulu yang baru sudah kita pelajarin, yaitu mengenai penjumlahan di R ya. Kalau penjumlahan di R sendiri itu kita sama tinggal pakai tanda plus aja. Misalkan nih ada 1 ditambah 3. Oke, tekan enter aja ya. Nah, kalau misalkan di konsolnya ya kita tinggal tekan enter aja gitu. Tapi kalau di konsol nggak akan tersimpan ya. Jadi nggak akan tersimpan sini. Oke, kemudian kita akan coba lagi misalkan 5 ditambah 7, tekan enter aja. Nah, kalau misalkan di konsol teman-teman cuma tekan enter gitu ya, tapi kalau teman-teman mau nyoba di R script-nya, misalnya kita coba yang tadi, 1 ditambah 3 gitu ya. Nah, teman-teman nggak bisa tekan enter, karena kalau ditekan enter, itu nanti akan ke bawah gitu ya. Jadi, kalau mau lihat hasilnya, itu teman-teman tekan Ctrl dan Enter gitu ya. Nah, hasilnya nggak akan terlihat di R script-nya, tapi bakal terlihat di konsolnya juga gitu ya, tapi akan terlihat di konsolnya gitu. Nah, terus jadi gini ya, jadi kalau di sini tuh ya inputnya aja gitu. Kalau di konsol, ini kalau begitu di enter dia akan keluar hasil gitu ya. Jadi untuk penjumlahan ini kayaknya teman-teman mudah untuk pahaminya karena sama seperti di perhitungan biasa gitu. Oke, kita lihat untuk yang berikutnya itu selain penjumlahan ada pengurangan ya teman-teman. Untuk pengurangan juga sama gitu ya, jadi tinggal kurangin aja, misalkan 7 dikurangi 5, tekan enter, itu hasilnya 2, atau 1000 gitu ya, yang agak gedean gitu datanya, dikurangi 99, kita tekan enter, keluar hasilnya. Atau teman-teman juga bisa, kayak ini edisi males ngetik ya, kita copy saja, kayak tinggal Ctrl Enter gitu ya. Nah, atau hasil keluarnya, atau teman-teman juga bisa klik run di atas ini, tekan run. Nah, dia bakal keluar, tapi tetap untuk keluarnya di konsol ya. Jadi semua apa yang kita inputkan di R script nanti keluarnya di konsol ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, itu adalah multiplication ya, atau perkalian. Nah, untuk perkalian sendiri ini operatornya itu kita menggunakan bintang. Ini sama seperti di Excel ya teman-teman. Oke, jadi misalnya kita kali 5 dikali 7 misalnya. Seneng banget ya sama angka 5 dan 7. Oke, ada apa ini? Oh, enggak ya. Oke, hasilnya di sini ya ada 7 dikali 5 itu hasilnya 35. Atau mungkin teman-teman mau nyoba yang lainnya, misalkan yang lebih gede gitu ya, yang misalkan berapa nih, 147 dikali dikali 167 gitu ya, biar di luar ekspektasi gitu. Oke, hasilnya keluar ya. Karena hari ini nggak akan kesusahan gitu ya, karena ini bukan karena ini namanya mesin mesin yang bekerja gitu. Jadi dia nggak akan kesulitan. Kalau kita yang mikir ya pasti sulit gitu ya. Oke, kita back lagi setelah multiplication, kita akan lanjut ke Oke, di sini ada division ya, atau pembagian. Nah, untuk pembagian sendiri itu lambangnya sama sih kayak Excel ya. Jadi
Oke, di sini ada misalkan nih 9 dibagi 3 gitu ya. Kita tekan enter. Oke, 9 bagi 3 itu oke 3 ya. Kayaknya ya 3. Oke, kita lanjut ke misalkan 9 dibagi 7 enter bisa. Bisa nggak teh kalau misalkan ini ada penjumlahan, pembagian dan juga ada perkalian gitu, bisa banget. Misalkan 1 ditambah 2 dikurangi 3 dikali 5 misalnya dibagi 2 deh gitu ya. Kemudian enter. Nah, hasilnya min 4. Nah, mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman, Kak, kalau misalkan kayak gini di R itu harus pakai dalam kurung kayak gini nggak sih gitu? Kayak di Excel gitu kan, kalau di Excel tuh kalau misalkan bentuknya kita pengen menjumlahkan yang seperti ini tuh kita harus kurungin dulu tuh mana dulu yang mau kita hitung gitu. Misalkan 3 kali 5 dulu kita kurungin, atau 5/2-nya dulu kita kurungin, baru nanti sisanya misalkan penjumlahan pengurangan gitu. Nah, kalau di R, teman-teman ini salah satu kelebihan dari R ya. Jadi kalau di R itu kita nggak perlu tuh ngasih kurung-kurung karena dia udah otomatis bakal menghitung berdasarkan aturan matematika. Jadi kalau aturan matematika tuh yang bakal pertama dihitung itu adalah pembagian ya. Kemudian ke perkalian, kemudian ke pembagian, terusan lagi ke penjumlahan. Oke, ke penjumlahan, terus ke penjumlahan, baru ke pengurangan. Oke, nah, jadi ini teman-teman bintang ini adalah not ya. Jadi kalau misalkan aku ada bintang, kayak aku di sini ditulisnya didahulukan gitu ya. Aturan ini deh, aturan matematika gitu atau apa namanya ya. Oke, aturan perhitungan deh ya. Aturan perhitungan matematika. Nah, jadi kalau misalkan aku kasih bintang gini, teman-teman ini adalah aku sedang memberikan not gitu ya. Aku sedang memberikan not, jadi gak akan terbaca sama R kalau itu adalah sebuah operasi gitu. Oke, kita cobain ya. Kita coba copy yang ini. Nah, jadi yang bakal terbaca sama R tuh yang ininya. Ini juga terbaca yang bintang yang pagar ini. Cuman dia nggak akan dianggap sebagai suatu sintaks gitu ya atau suatu program, hanya sebagai catatan saja gitu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke berikutnya ya. Oke, berikutnya ada eksponen. Eksponen ini adalah perpangkatan. Jadi kalau perpangkatan tuh ya kita pakai topi ya tadi. Jadi misalkan 2 pangkat berapa nih? Pangkat 5 gitu ya. Kita enter, lihat hasilnya di sini, ini 32, berarti 2 pangkat 5 kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Jadi 2 kali 2, kemudian kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Nah ini kita akan coba enter hasilnya sama nggak ya? Gitu. Oke, hasilnya harusnya sama ya. Oke, sama ya hasilnya. Oke, berarti nah ini adalah untuk eksponen ya atau perpangkatan. Jadi pangkatnya berapapun nanti teman-teman tinggal ininya aja, masukkan aja pangkatnya di sini gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya, itu adalah modulus. Apa itu modulus? Oke, buat teman-teman yang mungkin baru dengar kali ya, atau ya mungkin sudah jadi makanan sehari-hari juga buat teman-teman yang dari jurusan matematika, sepertinya ya mungkin sudah sangat kenal banget gitu, sudah sangat kenal banget dengan modulus ini. Oke, modulus ini adalah sisa bagi ya teman-teman, kata lainnya. Jadi bisa kayak gini. Kita punya angkanya tuh 7 gitu ya. Kita pengen berapa sih modulus dari 7 dibagi, misalkan berapa nih? Bagi 2 deh ya. Oke, bagi 2 kita tekan Ctrl Enter dan hasilnya adalah 1. Lah, gimana teh kok bisa 1 gitu? Kalau misalkan 7 bagi 2 kan 3 ya. Nah, 3. Nah, 3 kali 2 kan 6. 7 dikurangi 6 adalah 1. Gitu lah ya penjelasannya, agak ribet sih. Pokoknya kayak teman-teman lebih paham kalau aku bilang modulus ini adalah sisa bagi gitu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Itu adalah integer ya teman-teman, integer division atau kebalikan dari modulus ya. Kalau misalnya tadi yang ditanyakan adalah sisa bagi, sekarang adalah bilangan bulat
hasil bagi gitu ya kalau integer ini. Bisa contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini nih teman-teman. Kita akan lihat pakai angka yang sama biar lebih mudah gitu ya buat buat ngebandinginnya. 7, kita lihat integer 7 dibagi 2 gitu ya, tekan enter dan hasilnya adalah 3 ya teman-teman. Jadi gini. Kalau 7 dibagi 2 ya, kita lihat. Kita pakai lihat 7 dibagi 2. Nah, 7 bagi 2 itu hasilnya 3,5. Nah, yang jadi integernya adalah bilangan bulat ini, teman-teman. Jadi yang depannya itu. Sedangkan yang sisa baginya yaitu berarti komanya ke belakang. Cuman nggak langsung ditulis koma loh ya. Jadi benar-benar dibulatin dulu, dibalikin dulu gitu. Oke. Rasanya untuk aritmatika di R sudah cukup sih, yang paling inti ini ya teman-teman, yang paling inti dari yang paling inti dari operator aritmatika di R. Nah, jadi kalau misalkan nanti menemukan aritmatika yang lain, sebenarnya yang nggak jauh sih dari sini gitu ya, ini basicnya. Dan kalaupun mau lebih tahu lebih banyak, teman-teman bisa banget nih pakai yang ini ya, pakai help arithmetic gitu ya. Oke, sorry. Ini kita bisa banget pakai help arithmetic. Jadi kita coba ya. Teman-teman bisa pakai help. Wait, why? Oke, kayaknya dia bingung ya. Ada keklik apa gitu. Oke, kita coba. Help arithmetic. Dalam kurung ya, teman-teman. Oke, ini ada ya, arithmetic. Kemudian teman-teman tekan Ctrl Enter. Nanti dia bakal muncul ini di kolom help. Ya. Nah, aritmatika operator di sini dijelasin. Di sini ada penjumlahan, pengurangan ya. Ini penggunaannya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang sudah dijelaskan tadi, ada eksponensi, ada eksponen atau perpangkatan, kemudian ada modulus ya atau sisa bagi, juga ada di sini integer atau pembulatan ya, atau hasil baginya gitu ya, tapi yang bulatnya. Nah, ini mungkin ya teman-teman untuk penjelasannya, teman-teman mungkin bisa belajar di sini ya, bisa belajar lebih jauhnya lagi, tapi ya sejauh ini itulah ya yang bakalan sering digunakan gitu. Sebenarnya untuk perintah help ini juga teman-teman bisa sih pakai ini, teman-teman bisa pakai tanda tanya ya, nanti hasilnya akan sama. Ini setambahan ilmu aja, jadi help ini bisa juga diganti dengan hanya tanda tanya seperti ini. Oke, Ctrl Enter dan hasilnya dia akan keluar kolom yang sama ya. Jadi ini adalah hasilnya sama. Oke, teman-teman, mungkin itu saja di pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu mengenai variabel yang ada di R. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.